Hello fellas, welcome to The Foresights. Di video pertama channel ini, kami akan menceritakan tentang plot dari film Green Book. Film ini disutradarai oleh Peter Farrelly dengan aktor Viggo Mortensen, Mahershala Ali, dan Linda Cardellini, dan beberapa aktor lainnya. Bagi kalian nih yang suka dengan film soal sejarah, kisah nyata, dan dokumenter yang mengangkat isu rasial, film ini akan sangat cocok untuk memenuhi ekspektasi kalian. Kalian akan disuguhkan drama dan konflik yang terjadi di antara aktor-aktor di dalamnya, serta chemistry yang sangat apik, sehingga film ini banyak memenangkan penghargaan, salah satunya sebagai Best Picture di Oscar 2019. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan menceritakan film Green Book. Film ini bersetting di New York tahun 1962. Cerita bermula di sebuah nightclub bernama Copa, di mana tempat sang pemeran utama, yaitu Tony Lip yang diperankan oleh Viggo Mortensen, bekerja. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pekerjaan Tony sebagai pelayan di Copa. Karena tahu akan direnovasinya Copa, Tony kemudian membuat rencana licik dengan mencuri topi dari salah satu bos mafia yang sering berkunjung di Copa, yaitu Tuan Loscudo. Ia melakukan ini agar mendapat pekerjaan dari Tuan Loscudo, namun hasilnya nihil sebab ia hanya diberikan uang saja oleh Tuan Loscudo. Bullshit. Take it. And from now on, you don't call me Mr. Loscudo. Scene berlanjut dengan tutupnya Copa, sehingga otomatis Tony membutuhkan pekerjaan baru. Kemudian kita diperlihatkan bahwa Tony berusaha untuk mencari uang sampai-sampai dia mengikuti kontes makan burger untuk mendapatkan uang. Dia menang, tetapi uangnya tentu saja tidak cukup untuk membayar kebutuhan keluarganya, sehingga ia tetap butuh pekerjaan. Di salah satu scene, kita juga melihat latar belakang Tony yang seperti kebanyakan orang Italia dan orang kulit putih lainnya, ia begitu memandang orang kulit hitam rendah. Oke, balik lagi ke ceritanya. Sewaktu di rumah, dia mendapatkan telepon dari temannya dan menawarinya sebuah pekerjaan sebagai supir untuk seorang dokter bernama Don Shirley yang diperankan oleh Mahershala Ali. Tony menyanggupi permintaan tersebut dan mengunjungi kediaman dokter tersebut untuk melakukan wawancara. Setibanya di sana, Tony melihat bahwa kediaman dokter ini begitu mewah dan lebih kagetnya lagi, ia adalah seorang berkulit hitam. Mr. Valenlovka, sorry to keep you waiting. Di scene wawancara, Tony dan Don Shirley berbincang mengenai kontrak kerja, gaji, dan schedule tur musik yang akan dilakukan oleh Don Shirley ke daerah Deep South. Tony awalnya menerima, tetapi ia keberatan dengan kontrak tersebut karena mengharuskan dia untuk memastikan dan melayani Don Shirley selama tur musiknya berlangsung. Cerita berlanjut di suatu pagi ketika Don Shirley menelepon Tony. Ia berkata bahwa ia setuju dengan besaran gaji yang Tony minta, serta ia meminta izin Dolores, istri Tony, untuk menanyakan apakah Dolores tidak keberatan bahwa suaminya akan ikut dengan tur musik Don Shirley. Akhirnya, Tony dengan persetujuan istrinya menerima pekerjaan tersebut. Perusahaan rekaman Don kemudian memberi Tony sebuah Green Book, yaitu sebuah guidebook bagi traveler kulit hitam dalam mencari motel, restoran, dan servis yang bisa melayani orang-orang keturunan Afrika Amerika. Perjalanan dimulai dengan tur pertama ke kota Pittsburgh. Di sini, kita dikenalkan dengan dua karakter utama tersebut. Selama perjalanan ke Pittsburgh, mereka banyak berbincang. Di scene perbincangan itu, kita diberikan sebuah prolog sifat dari masing-masing karakter yang sangat bertolak belakang. Tony Lip yang banyak mengoceh, sedangkan Don Shirley yang lebih ingin ketenangan. Sesampainya di Pittsburgh, kita melihat di scene di mana Don Shirley bisa dikatakan tidak menyukai karakter Tony yang belak-belakan, sehingga ia memberikan wejangan atau saran terhadap Tony tentang gaya bicaranya dan lain-lain. Film ini banyak memberikan pendekatan karakter saat Tony dan Don Shirley sementara berada dalam perjalanan ke setiap kota. Ada saat-saat tertentu di mana Don Shirley memarahi Tony karena karakter Tony yang tidak baik seperti mencuri di salah satu toko souvenir. From the store. No, I didn't. He watched you do it. I didn't steal no stone. Di perjalanan tur juga, kita lebih dikenalkan pada dua karakter tersebut, terutama Tony yang masih sangat menjudge Don berdasarkan stereotip terhadap orang-orang kulit hitam saat itu. Kemudian, kita juga diperlihatkan betapa antisosialnya Don Shirley karena ia tidak bisa berbaur dengan sesama warga keturunan Afrika Amerika lainnya. Oleh karena itu, Don Shirley cenderung sendiri setiap mau kemana-mana. Kecenderungannya untuk sendiri tersebut membuatnya sering menjadi objek kekerasan dari warga kulit putih yang tidak toleran terhadap keturunan negro, seperti di dalam scene bar ketika Don ingin minum-minum. What in the good goddamn we got here, fellas? Hand him over. Selama pertunjukan, permainan Don selalu memukau Tony dan para tamunya yang notabene adalah orang kulit putih. Mereka sangat menyukai permainan piano dari Don,
tapi tidak toleran dengan warna kulitnya. Adegan kemudian berlompat ketika chemistry keduanya makin diperlihatkan saat Don Shirley membantu Tony dalam menulis surat untuk Dolores, istrinya. Lagi-lagi, kita diperlihatkan drama dan konflik di beberapa kota yang menjadi bagian dari tour. Konflik yang disuguhkan tidak jauh-jauh dari permasalahan warna kulit, seperti ketika Don mau membeli jas namun tidak dilayani oleh penjualnya, ataupun saat Don ditangkap polisi dalam suatu scene yang kami rasa adalah scene yang menunjukkan orientasi seksual dari Don. Di sini keduanya sempat bermarahan, karena Don hampir ditahan oleh polisi. Kemarahan tersebut tidak bertahan lama sebab hari esoknya mereka berbaikan lagi. Kemudian, film berlanjut di salah satu scene yang kembali terjadi konflik dalam scene ini. Kali ini, mereka berdua dicegat oleh polisi di salah satu kota di negara bagian Alabama, yang melarang orang kulit hitam berkeliaran saat malam hari, atau istilahnya, kota tersebut adalah kota Sundown Town. Why are you driving him? He can't be out here at night. Mereka dipenjarakan karena Tony memukul polisi sehabis ia dihina oleh polisi tersebut. Ketika sedang dalam penjara, Don kemudian meminta polisi untuk menelpon pengacaranya. Permintaannya diterima, dan Don kemudian menelpon Jaksa Agung Bobby Kennedy yang dengan kekuasaannya memaksa gubernur di situ untuk melepaskan Don dan Tony. Sekali lagi, kita diperlihatkan bahwa karakter keduanya sangat berbeda. Don Shirley merasa dengan menelpon Kennedy membuat harga dirinya jatuh. Dalam scene ini, kita juga dibuat menyadari jati diri dari Don Shirley yang tidak diterima di setiap kalangan manapun, baik orang kulit hitam maupun orang kulit putih. Film berlanjut di mana mereka telah mencapai kota Birmingham di Alabama, yaitu kota terakhir dari tour musik Don dan bandnya. Di sini, kembali terjadi konflik ketika Don Shirley ingin memasuki restoran yang mengundangnya sebagai bintang tamu di acara terakhirnya. Restoran ini ternyata memberlakukan peraturan all whites only, yang artinya orang kulit hitam tidak boleh makan di situ. Tony mengkonfrontasi si pemilik dengan berusaha memberinya pukulan, namun Don Shirley datang dan menghentikan dia. Tony akhirnya mengajak Don untuk segera mengangkat kaki dari situ dan tidak tampil di restoran tersebut. Akhirnya, mereka berdua menghabiskan waktu di sebuah restoran untuk orang-orang kulit hitam. Di sini, Tony yang ingin Don lebih dekat dengan budaya kaumnya, menyuruh Don untuk bermain piano dengan sebuah band kulit hitam beraliran blues. Selepas dari restoran tersebut, keduanya kemudian pulang menuju ke New York, agar tidak terlambat untuk merayakan Natal. Mereka yang sudah kecapean, pulang masing-masing ke rumah. Namun, secara tak diduga-duga, Don Shirley datang mengunjungi Tony. Pada awalnya, keluarga Tony terkejut. Namun, kemudian mereka akhirnya menerima Don dalam jamuan makan malam mereka. Filmnya berakhir dengan diterimanya Don di keluarga Tony, dan sebaliknya, Tony juga menerima Don sebagai saudara dan teman baiknya. Secara overall, film ini sangat menguras emosi bagi kami yang menontonnya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng, serta berikan like dan share juga kepada teman-temanmu untuk rekomendasi film-film bagi mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.